Kita mati nanti tidak membawa amal. Sekali lagi saya sampaikan, kita mati, siapapun manusia mati, tidak membawa amal. Namun kita semua nanti mati diikuti oleh amal. Apa bedanya Ustaz? Kalau kita mati bawa amal enak Pak. Kita pilih amal yang cakep-cakep aja kita bawa ke alam barzah. Amal sholat kita, amal puasa kita, amal sedekah kita bawa ke alam barzah enak. Tapi kalau kita diikuti oleh amal yang baik, amal yang buruk, dua-duanya akan ikut masuk ke alam barzah. Maka kalau andaikan aku dapat memutar waktu kembali ke masa kecil dulu, hidup dalam buayan murni tiada noda. salah satu kebid'ah yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yang pertama ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu pernah ketika melihat surga, melihat neraka, Rasulullah takjub dengan pemandangan yang Rasulullah lihat di dalam surga. Ketika turun dari melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah memanggil salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Bilal, jangan ya Bilal, kemari wahai Bilal. Labbaika ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Perhatikan baik-baik apa yang Rasulullah tanyakan kepada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Ya Bilal, sami'tu dabban 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, sewaktu aku melihat surga, aku mendengar suara serompah sendalmu di dalam surga. Ini kok bisa? Bilalnya masih hidup, tapi surga, sendalnya sudah berada di surga. Lalu Rasulullah bertanya, apa amalan yang mengukuhkanmu sampai saat ini, sehingga Allah sudah menjamin sendalmu duluan masuk ke dalam surga? Kalau sendalnya masuk surga, bagaimana orangnya? Lalu Bilal bin Abi Rabah menjawab dengan sangat tegas, ya Rasulullah, sampai detik ini dan sampai akhir hayatku, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Udah pernah Pak sholat sunnah wudu? Habis ngambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, itu sunnahnya Sayyidina Bilal. Itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kalau andai kata itu dikatakan sesat, pasti Rasulullah akan mengatakan, Bilal, kamu sesat karena tidak pernah aku contohkan dalam kehidupanku. Tapi Rasulullah malah justru mengatakan, sendalmu sudah masuk ke dalam surga duluan wahai Bilal. Itu baru satu. Ada salah satu sahabat lain yang melakukan kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sahabat Amirul Mukminin yang kedua yang bernama Umar bin Khattab. Apa bid'ah yang dilakukan oleh Umar yang sampai saat ini kita ikuti? Tidak lain dan tidak bukan, setiap setahun sekali kita melaksanakan sholat rawih di bulan suci Ramadan. Saya katakan, sholat yang kita lakukan, sholat rawih itu bid'ah atau enggak Pak? Bid'ah atau enggak? Bid'ah semua itu rawih kita. Silahkan buka di hadis manapun, di buku hadis manapun, tidak pernah Rasulullah itu mencontohkan sholat rawih itu secara berjamaah. Itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, terjadi sholat berjamaah. Saat itu Masya Allah umat Islam sudah berkembang pesat di seluruh pelosok penjuru negeri. Apalagi di kota Madinah ketika datang bulan suci Ramadan, umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Masjidil Nabawi untuk melaksanakan sholat rawih. Sahabat Umar saat itu bingung, Masya Allah umat Islam begitu banyak, mereka sholat rawihnya sendiri-sendiri. Lalu saat itu dikumpulkan seluruh jamaah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ayuhan nas, saya umumkan mulai malam hari ini, yuk sama-sama kita melaksanakan sholat rawih dengan berjamaah. Dan untuk yang pertama kali saat itulah dilaksanakan sholat rawih berjamaah, dan ditunjuklah imam yang pertama kali mengimami sholat rawih dari kalangan para sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ini bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi gak pernah sholat berjamaah di masjid. Dan bahkan kalau kita baca hadisnya, Rasulullah itu sholat rawihnya cuma 3 hari di masjid. Selebihnya Rasulullah sholat di rumah. Dan Rasulullah itu sholatnya tidak 23, sholatnya 11 rakaat. Lalu saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan rakaatnya? Kita ikut Rasulullah atau bagaimana?
Apa kata Sayyidina Umar? Wahai saudaraku, kalau kita ngikutin sholatnya Rasulullah nggak bakalan sanggup. Rasulullah sholatnya memang cuma 11 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang, Masya Allah. Ini pernah saya baca dalam sebuah hadis, ada salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Ketika beliau ngikutin sholatnya Rasulullah di belakang Rasulullah, dia makmum di belakang Rasulullah ketika sholat sendirian di rumah. Rasulullah ketika membaca saat itu agak dijiharkan suaranya. Begitu selesai membaca Fatihah, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kira-kira kuat nggak sholat tarawih rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai? Kuat apa enggak? Kata Hudzaifah bin Yaman saat itu pasti habis selesai surah Al-Baqarah pasti langsung rukuk. Apa yang terjadi? Begitu selesai membaca surah Al-Baqarah langsung lanjut lagi surah Al-Imran. Masya Allah, kakinya Hudzaifah udah gemetaran begini. Pasti habis Al-Imran langsung rukuk lagi. Apa yang terjadi? Begitu selesai surah Al-Imran nyambung lagi surah An-Nisa. Berapa surat dihabiskan oleh Rasulullah hanya di rakaat yang pertama. Sejak saat itulah Hudzaifah bin Yaman kapok makmum sendirian di belakang Rasulullah. Maka kita nggak sanggup kalau mencontoh sholatnya Rasulullah, sholat tarawihnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif, yuk kalau gitu sholatnya, rakaatnya kita perbanyak jadi 23 plus witir. Tapi bedanya kalau Sayyidina Umar 23 rakaat tapi ayatnya pendek-pendek. Maka kadang-kadang kita ini Masya Allah masih pilih kasih. Kalau di kampung kita ini ada musola, ada masjid yang cakep, yang satu sholatnya 23, yang satu sholatnya 11 rakaat. Kira-kira yang rame jamaahnya yang mana? Yang rame yang mana? Pasti yang 11. Andai kata ditanya lagi di kampung kita ada dua musola, yang satu 11 rakaat, yang satu 11 rakaat, yang satu imamnya aki-aki yang udah tua banget, yang satu imamnya anak muda masih fresh, luar biasa cepatnya, bukan main sholat tarawihnya. Kira-kira yang rame yang mana? Di mana-mana perhatikan, ada musola, ada masjid, kalau sholat tarawihnya imamnya cepat pasti banyak jamaahnya. Benar ya? Di Asirikah berapa rakaat di sholatnya? 23. Ekspres atau lambat? Wah, luar biasa. Saya juga sering sholat di sini dulu. Sedang. Maka hati-hati dengan kaidah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka sesat, masuk neraka. Berarti Umar bin Khattab melakukan kebid'ahan itu masuk neraka karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan dengan tegas Sayyidina Umar mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi, seenak-enaknya bid'ah adalah ini loh, salat tarawih berjamaah. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Kalau kita berpacu kepada segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, sesat, masuk neraka. Ya Allah, kita semua ini pasti masuk neraka. Betul nggak? Ini seisi masjid ini bid'ah semua. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah kira-kira Rasulullah pakai sarung atau enggak, Pak? Pakai. Sarung ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Pakai kopiah hitam ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Berarti itu bid'ah, masuk neraka. Saya teriak-teriak pakai speaker kayak gini nggak ada di zaman Rasulullah, berarti saya pun juga ahli neraka. Ini bahaya dengan kaidah seperti ini. Maka kita hadir dan kumpul tidak lain dan tidak bukan karena mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Inilah tujuan kita yang pertama memperingati Maulid Nabi, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tanamkan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Bapak-bapak boleh sayang sama istrinya, abang-abang boleh bang sayang sama istrinya, ibu-ibu boleh sayang sama suami, tapi jangan sampai mengalahkan sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, sayang sama suami apa enggak? Kalau memang sayang sama suami, saya mau tanya, andai kata nanti suami ibu meninggal duluan, saya mau tanya, kira-kira ibu sudi atau enggak nemenin suami ke dalam kuburan? Berarti cintanya cinta palsu. Coba saya mau tanya sekali lagi, di Haji Kancit ini ada nggak kira-kira perempuan yang berani mengatakan, Ustaz, saya setia dengan pasangan saya seumur hidup, sehidup dan semati. Kalau ada perempuan yang berani mengatakan, kalau nanti suamiku meninggal dunia,
maka aku akan menemani suamiku masuk ke dalam kubur dan menghadapi pertanyaan mungkar nakir secara bersama-sama. Ada nggak yang begitu? Kalau ada, saya mau daftar jadi suaminya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Namun ternyata kecintaan kita dengan pasangan kita hanya terputus dengan perkara dunia. Bahkan Masya Allah Bu, saya mau tanya, kalau misalkan ibu meninggal duluan, kira-kira suami sedih apa enggak? Abang, kalau ditinggal pergi sama istrinya, bawa bapak kira-kira sedih apa enggak? Sedih Bu. Kira-kira kalau saya boleh tanya, nangis nggak kira-kira? Enggak. Masya Allah. Nangis nggak Pak kira-kira kalau ditinggal pergi istrinya? Nangis Bu, sembarangan tolong. Nangis tapi mata kanan doang. Mata kirinya pirak cari gantilan. Masya Allah. Bahkan baru ditinggal mati sama istrinya sebulan, ya Allah, setiap kali mau berangkat kerja di depan pintu nyanyi mulu kerjaannya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Ada yang begitu Bu? Ada. Orangnya juga datang ke sini ya Bu ya. Orangnya juga ikut ketawa. Bahkan ada suami yang ditinggal pergi oleh istrinya, Masya Allah, dia menunjukkan sayang yang luar biasa kepada istrinya. Setiap hari nggak tanggung-tanggung datang ke kuburan istrinya 3 kali. Pagi, siang, sore datang ke kuburan istrinya, nangis di atas kuburan istrinya. Masya Allah, sambil dikipasin kuburan istrinya, ya Allah. Sampai ada tetangganya lewat ngomong, Bang, udahlah diikhlasin saja itu istrinya udah dipanggil sama Allah. Itu abang kenapa kuburan istrinya pakai dikipasin segala? Emang kuburan istrinya, emang istrinya kepanasan di dalam kuburan? Bukan Bang. Lah terus kenapa pakai dikipasin? Saya kipasin karena saya ingat pesan istri saya dulu waktu masih hidup. Emang istrinya pernah pesan apa? Saya diancam sama istri saya. Lah emang istrinya ngancam gimana? Istri saya bilang begini, Bang, awas lu ya. Ingat jangan sekali-kali nanti kalau gua mati, lo nikah sebelum tanah kuburan gua kering. Masya Allah, ternyata dikipasin kuburan tujuannya biar cepat kering, biar cepat gua kawin lagi. Ya Allah, ya Allah. Maka perhatikan baik-baik, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, ketika nanti manusia meninggal dunia, ada 3 hal yang menghantarkan kita ke kuburan. Siapa kata Rasulullah? Yang pertama ahluhu, yang kedua wabaluhu, yang ketiga wa'amaluhu. Siapa yang pertama kata Rasulullah yang menghantarkan kita ke kuburan? Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu, keluargamu ikut nganterin. Kamu punya anak, kamu punya istri, punya kerabat, semuanya ikut nganterin ke kuburan. Yang kedua, wabaluhu, kita punya harta, kita kerja payah sampai bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil, kebeli motor, motor kita ikut nganterin, punya mobil kita ikut nganterin ke kuburan kita. Yang ketiga kata Rasulullah, wa amaluhu, amal kita pun juga ikut nganterin kita ke kuburan. Namun sayang 1000 sayang, yang pertama dan yang kedua tadi pulang lagi ke rumah masing-masing. Kita punya istri, kita punya anak, mereka ternyata gak sudi teman kita dalam kubur. Dan motor kita pun ternyata gak ikut ditanam kita di dalam kuburan. Bahkan gak sedikit abang kerja mati-matian, Masya Allah, abang meninggal duluan, istri abang kawin lagi, hartanya dipakai buat mantan istri. Na'udzubillah min. Ternyata harta gak abang. Satu-satunya yang menemani kita di alam barzah tidak lain dan tidak bukan adalah amal kita. Namun perhatikan baik-baik bahwa Bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita mati nanti tidak membawa amal. Sekali lagi saya sampaikan, kita mati, siapapun manusia mati, tidak membawa amal. Namun kita semua nanti mati diikuti oleh amal. Apa bedanya Ustaz? Kalau kita mati bawa amal enak Pak. Kita pilih amal yang cakep-cakep aja kita bawa ke alam barzah. Amal sholat kita, amal puasa kita, amal sedekah kita bawa ke alam barzah, enak. Tapi kalau kita diikuti oleh amal yang baik, amal yang buruk,
dua-duanya akan ikut masuk ke alam barzakh. Maka kalau baik amal kita di dunia, insya Allah itu yang akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di alam barzakh. Dan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang beriman itu hanya seujung kuku dari kenikmatan yang Allah janjikan di surga. Azab buat orang yang tidak beriman itu pun juga hanya seujung kuku dari rasa sakit yang Allah berikan kontan nanti di dalam neraka. Maka orang yang sudah meninggal itu dia tahu nasibnya nanti bagaimana di akhirat. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Maka peringatan Maulid Nabi yang kedua, tujuan kita harus meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ketua panitia, seluruh panitia pelaksana, saya sampaikan dengan sangat hormat, peringatan Maulid Nabi malam hari ini dikatakan sukses dan berhasil, bukan tolak ukurnya jamaahnya yang banyak seperti ini. Betul? Peringatan Maulid Nabi tolak ukur suksesnya bukan dihadiri ribuan jamaah, bukan. Tapi suksesnya peringatan Maulid Nabi di kesempatan malam hari ini kelihatan nanti waktu sholat subuh. Benar nggak? Ustadz Adung di sini sholat subuhnya berapa saat? Ini perhatikan baik-baik. Peringatan Maulid Nabi hari ini dikatakan berhasil. Lihat nanti sholat subuhnya semakin banyak jamaahnya. Itu artinya merasapi betul dengan peringatan Maulid Nabi malam hari ini. Saya semakin semangat beribadah kepada Allah. Dan saya harus sholat 5 waktu, tidak boleh saya tinggalkan. Yuk sholat subuh kita ramaikan musola sini ya. Itu baru punya tekad namanya. Sekarang saya tanya, tolong jangan ada dusta di antara kita. Kayak lagu jadi. Siapa bapak-bapak, abang-abang yang sholat masih suka bolong-bolong? Tunjuk tangan. Saya. Ngaku lebih baik ngaku daripada bohong dosa. Ayo. Ini pada malu mau tunjuk tangan atau benar semua sholatnya? Kalau saya tanya siapa yang sholat subuhnya ibu-ibu suka kesian? Ibu nggak malu biasanya suka disinggung sama tim hadroh. Ya po ya, po mama suka nyanyiin lagu ini. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya aku akhirnya. Dan yang kedua, ciri-ciri sukses peringatan Maulid Nabi kali ini, di sini saya lihat ada kegiatan majelis taklim. Semakin ramai jamaahnya itu artinya sukses peringatan Maulid Nabi kali ini. Yang prihatin adalah orang yang sudah rumahnya mepet sama musola, mepet sama masjid, namun nggak pernah mau nyabak masjid. Betul? Ada nggak di sini yang begini? Ada mak. Kadang-kadang saya kasihan bang sama ustazah yang udah datang ke musola. Ya Allah, ngajinya dari pagi, ibu ustazah udah datang dari jam 9. Diabsenin satu-satu, ayonya Nyak Rodiah, Nyak Allah, Nyak Nur, ayo pada ngaji semuanya lo. Daripada di rumah ngapain, ayo pada ngaji semuanya. Dipanggilin 1 jam belum ada yang nongol. Akhirnya kesel banget karena udah kecapean manggil, dipanggil pakai sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Belum ada yang nongol juga, udah 1 jam ditunggu. Sampai gerah ibu ustazahnya, akhirnya dipanggil pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Ya Allah, yang rumahnya mepet musola, yang nyuci-nyuci, yang masak-masak, masak bodoh sama yang manggil, cuciannya lagi numpuk banyak. Sampai 2 jam ibu ustazah nungguin, begitu ada yang nongol, ada 4 ekor nenek-nenek. Nenek-nenek datang ke dalam musola, ditanya sama Bu Ustazah, Bu, Nek, yang lain pada kemana? Bu Ustazah pada uap kali. Itu nenek-nenek masuk dalam musola, bukannya nyari kita, Masya Allah, berebut nyari tembok. Perhatikan baik-baik, perempuan yang suka datang ke majelis taklim yang dicari tembok biasanya nenek-nenek.
Dengar, itu yang masih muda-muda, yang masih segar-segar rumahnya mepet sama musola, bukannya pada datang yang lagi nyuci sambil sewot cuciannya banyak dia nyautin, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua lagi repot di rumah banyak cucian. Ada yang begitu ibu-ibu? Yang mana orangnya? Oh, Linda mulu perasaan lu tadi. Bro, bini lu begitu bro? Ya Allah. Maka manfaatkan baik-baik, Masya Allah. Di musola kita ini banyak ulama, banyak kiai-kiai, banyak ustaz. Ambil ilmu mereka untuk bekal ibadah kita. Sebab saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ibadah kita akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ibadah itu tidak didasari dengan ilmu. Benar? Salat yang kita kerjakan 5 waktu dalam satu hari akan tertolak dan tidak ada nilai pahalanya di hadapan Allah kalau salat itu tidak didasari dengan ilmu. Contoh, sering kita lihat dari satu masjid ke masjid yang lain, lihat tuh, orang karena nggak belajar akhirnya praktekinya macam-macam. Lihat orang sholat rata-rata gerakannya aneh-aneh Pak. Saya sering lihat karena sering musafir dari masjid ke masjid, ada orang sholat, Masya Allah gerakannya aneh. Bahkan saya pernah lihat ada orang sholat takbir ngeluarin tenaga dalam. Pernah lihat? Pernah lihat? Saya pernah lihat Pak. Takbirnya begini. Allah. Ya Allah. Ada lagi orang takbirnya begini. Kata tetangganya yang sebelah kita, lu mau sholat sama ngantrek Pak. Bahkan ada lagi orang yang sholat, mohon maaf, sedekahnya tinggi banget, percis kayak orang ngambek. Allah. Ada yang begitu. Bahkan mohon maaf, cara berdirinya pun diatur dalam ilmu fikih. Berdirinya laki-laki dengan perempuan berbeda. Dan terus bagaimana tadi takbirnya, bagaimana cara sedekahnya diatur dalam ilmu fikih sedemikian rupa. Di dalam ilmu fikih dikatakan waqul yaminu 'ala shimal. Bagaimana cara sedekah dalam ilmu fikih yang benar? Caranya takbirnya sejajarkan tangan ini dengan telinga. Dan ketika kita sedekah Allahu Akbar, wa waqul yaminu 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Di mana tempatnya Ustaz? Hati-hati, perhatikan baik-baik. Tempatnya di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Hati-hati bang, jangan di bawah pusar. Saya curiga kalau nanti sholat subuh ada laki-laki yang sedekahnya di bawah pusar, jangan-jangan sholatnya nggak pakai celana dalam. Ini ada ilmunya semuanya dan akan tertolak kalau kita tidak ada dasar ilmunya. Bahkan cara berdirinya tadi saya sampaikan, laki-laki dengan perempuan berbeda. Bagaimana cara berdirinya laki-laki? Gak benar sholat berdirinya begini. Saya pernah ngalamin pengalaman, ada orang sholat kerjanya mencari kelingking orang. Saya waktu pulang kampung Pak, di Blitar, di Jawa Timur, pas kebetulan di daerah Pantura, di rest area, saya sholat. Ketemu ada orang yang model alirannya begitu. Masya Allah, begitu sholat, saya udah berusaha untuk husuk Allahu Akbar. Saya baru merasain, ternyata kelingking saya ada yang injek. Saya buka, Masya Allah, kelingking saya diinjek. Saya geser lagi. Begitu saya menjemin mata lagi, ditutup, diinjek lagi. Saya geser lagi, diinjek lagi kelingking saya. Sampai 3 kali diinjek kelingking saya. Gak tahan, akhirnya saya batalin sholat saya. Saya tegur, bang, ngapain sih pakai injek kelingking saya? Dia jawab, biar khusuk bang, biar khusuk. Bagaimana mau khusuk, kelingking gua injek? Ini ada aturannya di dalam fikih. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Laki-laki perhatikan baik-baik, berdirinya maksimal kakinya 1 jengkal. Jangan lebih, jangan rapat bang, maksimal 1 jengkal. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat, apalagi rapat jangan. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Perempuan sebaliknya harus rapat, nggak boleh mengangkat. Terus pertanyaannya kenapa? Kenapa laki-laki nggak boleh rapat? Kasihan tuh pencet. Cius ini bu, cius. Ketawa.
Ibu nggak ngerasain gimana gitu, gol. Sebaliknya perempuan nggak boleh mengangkat lebar. Kenapa? Kasihan cerimin. Mohon maaf, ini bukan ngomong jorok. Di dalam ilmu fikih diatur semuanya. Bahkan belum kalau kalian belajar kitab yang namanya kitab Qurratul Uyun. Ini dalam pesantren diajarkan, ini kitab favoritnya para santri. Kalau belajar begini malah lebih parah lagi. Bahkan bagian intim perempuan itu dibahas total dalam kitab Qurratul Uyun. Maka itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Berbahagialah kampung Haji Kacik ini banyak alim ulama yang dihadirkan di musola ini. Sebab repot bang, pak, bu, kalau ada musola cakep, imamnya cuma satu. Ada masjid cakep, alimnya yang orang alimnya cuma satu. Begitu sholat jamaah repot, masya Allah. Imam tetapnya berangkat kondangan. Muazin udah kelar ajan, habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu sering ajan di musola sini. Jadi mengingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah, seisi jamaah udah siap semua mau sholat maghrib berjamaah. Rapat saf barisannya udah lengkap semuanya jamaah. Pas mau sholat tengok imam kita kemana ya? Itu bilang sampai nengok ke belakang, mana ini imam kita? Nengok ke kanan kiri gak ada. Begitu melihat ada orang yang tergopoh-gopoh baru datang masuk ke dalam musola. Kalian nyari siapa? Imam kita kemana? Oh iya, tadi saya waktu mau berangkat ke musola papasan sama imam tetap kita. Nah terus kemana dia? Dia izin katanya maghrib ini gak ikut sholat jamaah di musola. Ya, nah terus katanya mau berangkat kondangan. Ya Allah, itu bilang begitu dapat kabar begitu langsung dia ambil speaker. Dia ngomong di depan seluruh jamaah sholat maghrib. Jamaah sekalian, karena berhubung imam tetap kita atu-atunya lagi berangkat kondangan, untuk itu saya umumkan saat ini sholat maghrib jamaahnya libur. Sholat jamaahnya libur. Akhirnya RT sama RW uring-uringan, masa sholat jamaah libur? Akhirnya RW sama RT kan dorong-dorong, udah lu aja deh jadi imam. Kata RW, gua lu aja teh. Kata RT-nya, lu aja Kata RW-nya, lu aja teh, lu aja teh. Sampai Isya begitu doang akhirnya. Jamaah pada kocar kacir semua bingung, ini gimana nih sholat jamaahnya? Akhirnya di pojokan ada anak muda lagi berunding berduaan. Ini anak muda main bisik-bisikan sama temannya. Ini gimana nih kita sholat jamaah masa libur? Lu bisa gak sih jadi imam? Kata temannya, gue sebenarnya bisa tapi gue gak berani. Nah kalau lu, gue berani tapi gue gak bisa. Sama aja bohong. Akhirnya mereka sepakat bang, udah begini aja lah, daripada kita gak jadi sholat jamaah, lo yang modal berani maju jadi imam, gua yang ngerti benerin lo dari belakang. Setuju? Akur. Akhirnya imam yang modal berani maju ke depan. Begitu baca surat Al-Fatihah lancar, tapi pas begitu baca surat ini imam ngeder. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum di belakang, ya Lailatul bro. Diingetin, oh iya dia yang ngerti ya, gua salah. Akhirnya diikutin tuh makmum yang betulin dia tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya Lailatul. Ini namanya imam disalahin mulu, akhirnya ngambek imamnya bu. Dia ngadep ke belakang, lu bagaimana sih bro? Tadi gua baca Lailatul, lu salahin katanya Lailatul. Gua ngikutin lo Lailatul, lo bilang Lailatul. Akhirnya batal sholatnya gara-gara itu Lailatul. Ini mohon maaf bukan jorok ya Allah. Ini gara-gara nggak ada ilmu pak. Maka jangan sampai kampung kita kehabisan orang alim. Maka berkah kampung kita ini kalau banyak ustaz, banyak orang alim. Repot kalau kampung ini nggak ada orang alim. Maka apa-apa susah, mau tahlilan susah. Manggil siapa ini yang bisa bikin tahlilan? Benar nggak? Benar nggak? Kalau tahlilan yang dipanggil siapa? Dokter apa bidan?
Haji Ustadz yang mimpin tahlilan. Makanya kadang-kadang mohon maaf, kita ini kadang-kadang lebih menghargai burung beo ketimbang Ustadz yang nerangin kitab di pengajian, betul? Ada Ustadz luar biasa, burung beo tidak perhatiin, baru bisa ngomong dikit doang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngerti kagak, paseh kagak tuh burung. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejuta. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejuta dijual beo. Ustadz guru ngaji, guru TPA, Masya Allah, salamnya cakep banget, pasihnya luar biasa. Nerangin kitab sampai berlembar-lembar, Masya Allah, di amplopnya 16.000. Ya Allah, ya Rabbi, ini kadang-kadang kita ini pilih kasih, Bu. Giliran ibu punya anak perawat, Masya Allah, anak perawat ibu kursus bahasa Inggris, jutaan rupiah rela kita keluar. Tapi giliran anak ibu ngaji di majelis taklim, ngaji di TPA, ya Allah, berapa ibu iurannya? Goceng aja kadang-kadang nunggak mulu. Pantas di mana-mana guru TPA nggak ada yang gemuk badannya. Nggak ada guru TPA di sini. Makanya prihatin nasibnya. Kita ini kadang-kadang pilih kasih. Maka saya mengajak, ayo kepada anak muda sekalian, ramaikan musola. Jangan jauh dari taklim, jangan jauh dari alim ulama. Ada habaib di tempat ini, manfaatkan ilmu mereka dalam bekal ibadah kita sehari-hari. Itu tujuan kita yang kedua. Dan yang ketiga, dengan peringatan Maulid Nabi, maka insya Allah akidah iman Islam kita akan terjaga. Sebab mohon maaf, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini abad internet. Orang pintar bikin bungkusan, orang kelihatannya alim, ternyata nggak sedikit yang kita jumpai bawa aliran sesat. Berapa kali kita ditipu oleh orang yang ngaku pintar, nggak taunya nggak benar. Berapa kali ditemukan aliran sesat yang ada di Indonesia. Indonesia memang mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun ternyata survei membuktikan yang paling banyak aliran sesatnya dan yang paling banyak nabi-nabi palsu itu di Indonesia. Betul? Betul, Bu? Berapa kali kita ketipu? Tempoh hari kita masih ingat 2000 sekian ada orang ngaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musotik. Ahmad Musotik. Biografinya ternyata pelatih badminton, ngaku dapat wahyu di Gunung Bundar. Tempatnya Bang Komo. Ngaku dapat wahyu di Gunung Bundar. Masya Allah, ini jangan saya turun sama anak-anak sotokol. Ini mohon maaf, ingetin masa lalu. Ya Allah, diseru tempat mangkal, mohon maaf, cewek begituan. Nah itu dia, Masya Allah, katanya dapat wahyu di Gunung Bundar. Bawa ajaran namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dapat wahyu Gunung Bundar, pulang dari Gunung Bundar, dia ngaku jadi nabi. Saya masih ingat banget waktu itu diwawancarai sama televisi di Trans 7. Dia lagi membaiat jamaahnya merubah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bi anna al-masyihal maut Rasulullah. Dia mengaku dirinya masyihal maut. Dan yang bikin saya ketawa, Bang, Masya Allah lagi diwawancarai minumnya Pocari Sweat. Saya cuma bingung, masa ada nabi kekurangan ion? Nabi kekurangan ion. Ternyata nggak habis sampai di situ. Ada lagi di Bandung, ada orang ngaku nabi, bawa ajaran namanya Rancai Kek yang jadi nabi, Sayuti tukang cukur. Di penjara sama polisi 2,5 tahun, udah insaf. Ternyata nggak habis, Bang. Ada lagi di Jawa Timur, ada orang ngaku jadi nabi, namanya Nabi Roy. Masya Allah, Nabi Roy. Pas begitu ditelusuri, ternyata dia mantan petinju. Mantan petinju, insaf, belajar nggak didampingi guru. Makanya hati-hati. Kalau belajar jangan baca sendiri. Apalagi membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada sifatnya muhkamat dan ada sifatnya mutasyabihat. Ayat yang harus perlu diterjemahkan lagi, ditafsirkan lagi oleh orang-orang alim ulama yang ngerti tafsir. Makanya jangan cuma belajar Al-Quran terjemah. Kitab Ta'limul Ta'lim mengatakan, man ta'allama al-ilma bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Siapa yang menuntut ilmu, yang baca buku sendiri tanpa didampingi oleh seorang guru, maka setan dan iblis akan menjadi gurunya. Maka nggak heran sekarang ini zaman insan, Pak. Orang cuma baca sekonyong-konyong jadi kiai, nggak pernah pesantren, nggak pernah apa. Ini yang terjadi, akhirnya jadi sesat. Ngaku jadi nabi, di penjara 2 tahun, udah insaf juga sekarang. Ternyata luar biasa, nggak ada habisnya aliran sesat di Indonesia. Saya punya teman, Pak, kebetulan teman saya itu di Depak. Dia bagian peneliti pakar-pakarnya Kementerian Agama, meneliti aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Bahkan menurut teman saya ini lucu, apa yang Rasulullah sampaikan dulu
1400 tahun yang lalu ada 73 golongan. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 nanti masuk ke dalam neraka. Ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti tuntunanku hanya satu yang masuk ke dalam surga. Ternyata menurut sahabat saya, menurut bakor-bakornya Kementerian Agama, aliran sesat yang ada di Indonesia jumlahnya bukan 72 lagi, bahkan ratusan jumlahnya. Mungkin yang dimaksud Rasulullah 72 itu yang ekstrim-ekstrim, kayak model Syiah, yang macam-macam itu, ISIS segala macam. Namun yang kecil-kecil ini ditemukan di Indonesia ratusan jumlahnya. Bahkan yang bikin saya ketawa, di perbatasan antara Cirebon dan Losari itu ditemukan agama baru namanya agama Jasun. Tahu Jasun? Jawa, Sunda. Berarti orang Betawi nggak masuk. Jawa sama Sunda, orang Batak juga nggak masuk. Yang bikin saya ketawa ngakak, ya Allah, yang jadi nabi namanya Tukimin. Nabi Tukimin. Ada Pak Tukimin di sini. Ya Allah, ini kata saya jangan kata jadi nabi kok. Jadi kiai, jadi ustadz, MC repot manggilnya. Acara puncak, acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram dan Muhtaram Bapak Kiai. Enak gak didengar kira-kira? Yang parah lagi, mohon maaf, kalau salawatan, kalau kita salawatan pakai hadrah enak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak gak kira-kira? Apa yang bikin enak? Suaranya lagi. Suaranya salah satunya. Yang bikin enak selawatan ini kita dengar tidak lain dan tidak bukan adalah karena nama Nabi kita pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau selawatan lari, nabinya diganti sama Nabi Tukimin. Kira-kira enak apa enggak? Coba iseng deh, nyaut. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli ala Tukimin. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli ala. Jujur dari sanubari yang paling dalam enak gak didengar selatan? Udah kagak ada enak-enaknya. Masya Allah, ditangkap polisi bebas, insaf, nggak habis lagi. Ya Allah, ya Rabb, di Jakarta ada lagi orang ngaku bukan ngaku jadi nabi, ngaku jadi malaikat Jibril. Masih ingat pasti namanya Lia Edan. Tempo hari ngumpulin jamaah di Monas katanya akan datang kiamat, ternyata nggak jadi kiamat. Deh. Akhirnya malu sendiri pulang bubar sendiri. Ini kita salut sama polisi Indonesia. Jangankan teroris, jangankan koruptor, malaikat Jibril ditangkap. Malaikat Jibril ditangkap. Saya takut Pak. Takutnya kenapa? Ini saking hebatnya polisi Indonesia, nanti lama-kelamaan bukan malaikat Jibril yang ditangkap, malaikat Israel. Kalau sampai malaikat Israel ditangkap, geger dunia. Besok pagi headline utama, berita utama mengatakan, beritahu. Penyiar beritanya ngomong, hadirin sekalian, saya umumkan berita yang sangat penting sekali. Karena berhubung kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap makhluk yang bernama malaikat Israel. Untuk itu mulai detik ini kematian ditunda untuk sementara. Masya Allah, yang nonton nenek umur 60 tahun, 70 tahun, ngapa gua agak mati-mati? Itu malaikat yang tukang nyabutin nyawa udah ditangkap sama polisi. Ya Allah. Maka hati-hati, ini loh pentingnya kita memperingati Maulid Nabi biar kuat akidah iman dan Islam kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, Bu, Ibu, seharusnya yang paling banyak syukur memperingati Maulid Nabi itu ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, perempuan tuh nasibnya sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Dilahirkan hanya untuk melahirkan sebagai alat pemuas nafsu. Bahkan di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah, kalau ada perempuan lahir punya anak perempuan, buru-buru dibunuh hidup-hidup. Saking malu dan aib punya anak perempuan.
Masya Allah, jangankan di luar negeri Pak, di Indonesia kalau kita buka sejarah, ya Allah, raja-raja Jawa zaman dulu itu pelihara selir seenaknya. 20, 30, habis perempuan pada diketengin. 1003 campur odol. Murah banget perempuan dulu. Bahkan Sultan Turki itu bangun pelihara harem sampai ratusan, istrinya ratusan. Dan kalau kita buka peta sejarah di Cina, dinasti Ming terakhir kerajaan Cina itu bangun istana sebanyak 1000 kamar. Itu kenapa raja bangun istana sampai 1000 kamar? La haula wala quwwata, itu raja istrinya 1000. Pak kuat, istri saya bukan. Ustaz kuat, Ustaz Wasit. Ya Allah, ini kalau memang benar tuh raja istrinya sampai 1000, saya cuma nggak habis pikir Pak. Itu kira-kira raja kapan sempat pakai kolornya? Istrinya 1000, baru keluar dari kamar satu, masuk lagi satu lagi. Ngapain pakai celana? Udah langsung aja. Rasulullah terenyuh melihat ini dan keluarlah hadis Rasulullah, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau baik perempuannya, itu simbol akan baik pula nasib sebuah negara. Maka saya menghimbau, ayo ibu-ibu datang ke majelis taklim. Sampai-sampai begitu Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, naik langsung derajat perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Yang kenceng apa? Hidup perempuan. Tubuh pernah Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan di antara kedua orang tua saya? Apa jawab Rasulullah? Yang pertama. Yang keras, yang pertama. Kedua, ketiga, keempat. Ibunya berapa? Bapaknya? Bahaya. Emang ibu setuju sama poligami? Mau? Jawab, ibu mau nggak sama poligami? Ya kan ibu tadi yang ngomong, saya tanya ibunya berapa? Rasain gue kena dibakar Batman. Ibunya 3, bapaknya. Yang pertama siapa Pak? Coba laki-laki sekarang. Yang pertama siapa? Yang keras. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Ibunya berapa? Bapaknya. Jawab dengan tegas bahwa bapak setuju dengan poligami. Laki-laki kalau ngomongin beginian paling girang dah. Ibu harus ikhlas ya Bu ya. Bu, subur harus ikhlas. Harus ikhlas, namanya juga istri. Kalau istri itu di mana-mana 3 Bang. Kalau 1 bukan istri tapi iswan. Buka kamus bahasa Inggris. Kalau 2 istu. Kalau 3 istri. Berarti benar nggak? Setuju nggak dengan poligami? Saya jadi ingat Bang, ini ada penyanyi pencipta lagu dulu namanya Ari Wibowo. Masih ingat gak? Judul lagunya Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Sebenarnya kalau Bapak sadar, ini lagu isyarat buat kaum laki-laki. Apa isyaratnya? Kalau Bapak punya istri nggak mau dimadu, berarti bukan saya ngomong Bu, Bapak. Laki-laki di mana-mana itu suka menang sendiri, benar nggak sih? Yang keras jawabnya. Laki-laki di mana-mana suka menangnya sendiri, benar apa enggak? Keluar dari rumah, pamitnya mau cari kerja, nggak taunya cari bini lagi. Banyak gak yang begini? Tunjuk yang mana orangnya? Oh lu laki. Dasar laki-laki. Laki-laki. Makanya Bu, najis amit-amit dari dulu saya nggak pernah demen sama laki-laki. Ini mohon maaf saya singgung sedikit ya, agak nyeleweng sedikit. Ini ada satu ayat An-Nisa ayat 3. Ini ayat yang paling banyak digedekin kaum perempuan. Ini ayat sebaliknya yang paling banyak disenangin kaum laki-laki. Saya bacakan ayat. Jawab Allah dengan keras ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras.
masna wa thulatha wa ruba. Ibu main Allah aja tahu artinya apa enggak? Itu yang ngucapin Allah kencang banget ngomong-ngomong, tahu artinya apa enggak? Tahu artinya apa enggak? Ini saya kasih tahu artinya nih ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini perhatikan baik-baik. Kalau ada orang baca Al-Qur'an, kita menjawab dengan kalimat Allah, 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 itu artinya sama saja kita mengaminkan wahyu Allah. By the way, tadi tahu artinya apa enggak? Allah mengatakan, nikahilah olehmu wahai laki-laki perempuan yang kalian sukai. Ibu tadi jawab apa? Amin. Ayat berikutnya Allah mengatakan, masna wa thulatha wa ruba. Tinggal pilih wahai abang-abang yang ganteng, perempuan yang kalian sukai 2, 3, bahkan sampai 4. Ibu tadi jawab apa? Amin. Berarti bapak sudah dapat ACC dari ibu-ibu. Bu, mukanya jangan sewot gitu dong ke saya. Bu, sekarang ibu-ibu gantian saya belain. Bu, banyak laki-laki yang egois motong ayat ini cuma sampai di sini. Padahal ayat ini belum titik, masih koma. Kadang-kadang laki-laki egois mutus ayat ini cuma sampai di sini. Padahal masih ada kelanjutannya. Yuk saya bacakan ayat kelanjutannya. Ibu jawab Allahnya lebih keras. Setuju? Allah melanjutkan ayat ini. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Orang itu jawabnya. Allah mengatakan kepada ayat yang berikutnya ini, wahai laki-laki, jika kalian tidak sanggup berlaku adil, maka kata Allah satu saja. Adil nggak berarti Allah, Bu? Islam ajarannya adil atau enggak? Pertanyaan Ustaz Ta'am tolong dijawab dengan jujur dan kompak. Kira-kira ada nggak laki-laki di dunia ini yang sanggup berlaku adil? Nggak bakalan ketemu kecuali yang lagi ngomong. Dah yuk, kenapa jadi ngomongin poligami? Yuk kita kembali, yuk maulid Nabi mudah-mudahan membekas pada diri kita. Insya Allah iman kita semakin meningkat, ibadah kita semakin tekun. Itu ciri-cirinya kita mencintai Rasulullah. Yang terakhir saya sampaikan, ketika nanti kita kumpul di padang mahsyar, ternyata tidak semua yang umat Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Hanya orang-orang yang ditandai oleh Allah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti yang akan aku berikan syafaat di yaumil akhir adalah umat yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar adalah umatku yang wajahnya bersinar karena pancaran air wudu. Orang yang rajin wudu itu artinya orang yang rajin sholat. Orang yang rajin sholat itu adalah orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan orang yang rajin bersalawat akan menambah terang sinar kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan zahiran wa batinan ada manfaatnya, tolong diambil, kalau tidak ada buang jauh-jauh. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu saya semua rata-rata dulu Aan bandelnya kayak gimana di Kacip ini. Maka setiap manusia ada perubahan. Ayo sama-sama kita berusaha untuk lebih baik. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan berarti saya lebih baik, tidak. Apalagi banyak guru kita, banyak habaib, mereka yang lebih mampu untuk menyampaikan itu. Kita hanya sharing, tukar pendapat. Yang paling penting adalah kita bersilaturahim malam hari ini. Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang dari rumah meringankan langkah kakinya bersilaturahim, duduk di majelis ilmu, maka insya Allah Allah ringankan langkah kaki kita nanti masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Ya Rabbal. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sungguh manis dunia, rasa dosa itu indah. Betapa ku menyesal
ingin keluar dari dalamnya. Ya Allah, jangan kau ambil dulu nyawaku ini. Ya Allah, ku ingin menghapus dosa-dosaku.